Dahulu kala, jauh sebelum kita lahir, Bali dan Jawa bukanlah pulau yang terpisah. Mereka adalah bagian dari satu daratan yang luas dan megah, penuh dengan keindahan alam dan kekayaan budaya. Mereka adalah satu daratan yang luas, membentang sejauh mata memandang, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan sungai-sungai yang mengalir deras. Orang-orang bisa berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain tanpa hambatan. Mereka berinteraksi, berdagang, dan berbagi cerita serta tradisi. Zaman itu adalah masa yang penuh keajaiban, di mana setiap sudut daratan dipenuhi dengan misteri dan keindahan yang memukau. Para dewa dan roh hidup berdampingan dengan manusia, memberikan berkah dan perlindungan kepada mereka yang menghormati alam dan tradisi. Aroma dupa semerbak di udara, berpadu dengan alunan musik gamelan yang menenangkan jiwa dan membawa kedamaian. Orang-orang hidup selaras dengan alam, menghargai setiap anugerah yang diberikan oleh bumi dan laut. Mereka memuja roh-roh tanah dan laut dengan upacara-upacara yang khidmat, memohon perlindungan dan kesejahteraan. Mereka percaya akan kekuatan kebaikan dan bahaya kejahatan, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara keduanya. Kehidupan saat itu sederhana, tetapi bahagia. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan dalam kebersamaan. Daratan ini adalah tempat lahirnya banyak cerita, legenda, dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita-cerita itu diceritakan dan diceritakan kembali, menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya mereka. Diturunkan dari generasi ke generasi, cerita-cerita ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Cerita-cerita ini mengajarkan orang-orang tentang sejarah mereka, kepercayaan mereka, dan tentang diri mereka sendiri, memberikan pelajaran berharga yang relevan hingga hari ini. Salah satu cerita tersebut adalah legenda tentang bagaimana Bali dan Jawa terpisah, sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran moral dan spiritual. Ini adalah kisah tentang cinta seorang ayah yang tulus, keserakahan seorang anak yang membawa bencana, dan kekuatan ilahi yang mengatur keseimbangan alam. Sebuah kisah yang telah diceritakan selama berabad-abad dan masih bergema hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya harmoni dan keseimbangan dalam hidup. Suatu hari seorang resi bijaksana bernama Resi Markandeya tiba di daratan Bali dan Jawa yang masih menyatu. Ia datang dari negeri yang jauh dibimbing oleh Dewa. Resi Markandeya seorang pendeta yang sakti. Ia memiliki kepiawaian spiritual yang mendalam. Aku datang untuk menyebarkan ajaran Hindu, dibimbing oleh para dewa. Resi Markandeya merasa tertarik dengan bagian timur daratan ini. Ia melihat potensinya sebagai pusat spiritual. Ia mengumpulkan pengikut. Mereka membangun candi-candi dan tempat suci. Orang-orang menyambut baik ajaran Resi Markandeya. Mereka memeluk ajarannya dengan penuh hikmat. Tak lama, bagian timur daratan itu berkembang pesat, menjadi sumber cahaya spiritualitas. Di tanah yang makmur ini hiduplah pendeta sakti bernama Begawan Sidi Mantra. Ia adalah orang dihormati. Ia dikenal karena kebijaksanaan kemenumsinya. Namun Begawan Sinitran menduka yang mendalam. Putranya, Manik Angkeran, seorang pemuda, bermasalah. Putraku, Manik Angkeran, mengapa engkau tidak serindah damai dan isaban? Tidak mempermalukan keluarga kita. Manik Krot Sri Gois berbeda idirit sendiri. Ia telah memotivasi Israel pria berniaga kelata. Ia menghabiskan kekayaan ayahnya untuk berjudi dan bersenang-senang. Kejutan, kasih sayang, dan rasulban ay nilai cening horoskop jati right. Namij penting menolak all sansis. Ia terus jalan dan nol. Suatu hari Manik Angkeran mendengar desas-desus. Ada seekor ular ajaib yang sangat kuat, Naga Basuki, yang hidup di lautan. Naga Basuki memiliki sebuah lonceng ajaib. Konon, siapapun yang membunyikan lonceng itu akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Lonceng itu bukan hanya sekadar benda biasa, tetapi sebuah artefak yang memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Banyak orang telah mencoba untuk menemukannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Jika aku bisa mendapatkan lonceng itu, aku akan memiliki semua kekayaan yang kuinginkan. Aku akan menjadi orang terkaya di seluruh negeri, dan semua orang akan menghormatiku. Tidak ada lagi kemiskinan atau penderitaan dalam hidupku. Dibutakan oleh keserakahan, Manik Angkeran memutuskan untuk mencuri lonceng itu. Ia pergi ke pantai. Ia memanggil Naga Basuki. Ular raksasa itu muncul dari laut, pemandangan yang mengerikan. Air laut bergelombang dengan dahsyat dan angin bertiup kencang.
Suara gemuruh terdengar di mana-mana. Berikan aku lonceng itu, naga Basuki. Aku tidak akan pergi tanpa lonceng itu. Aku berhak atas kekayaan yang dijanjikan oleh lonceng itu. Naga Basuki menolak. Ia tahu hati Manik Angkeran dipenuhi kegelapan. Keserakahan telah menguasai jiwanya, dan Naga Basuki tidak bisa membiarkan lonceng itu jatuh ke tangan yang salah. Katim dedikawai kulisrikaret. Kaldol chasing neceng ini. Dan sanction ini sendung mutarim say muni dan sulus. Pertempuran sengit pun terjadi. Manik Angkeran dan Naga Basuki bertarung dengan hebat. Gelombang besar menghantam pantai dan langit menjadi gelap. Manik Angkeran dengan menggunakan ajian sakti ayahnya berhasil membunuh Naga Basuki. Dengan kekuatan yang diwariskan oleh ayahnya, ia akhirnya mendapatkan lonceng ajaib itu. Namun, apakah kekayaan itu akan membawa kebahagiaan sejati? Aku mengambil lonceng ajaib itu. Aku membunyikannya, berharap mendapat kekayaan. Is souls verkulinten in lonceng kangit strum by. Ini adalah bencana. Tindakanmu lah yang menyebabkan semua ini, anakku. Bumi berguncang hebat, laut mengamuk, gunung berapi meletus, daratan terbelah. Oh tidak, apa yang telah kau lakukan aku? It's begawan spi and drentfoch sintaping houting bridge. Dewa, kumohon, selamatkan rakyatku. Aku rela mengorbankan nyawa demi anakku. Para dewa tersentuh oleh pengorbanan Sidi Mantra yang tanpa merih turun tangan. Mereka menghentikan kehancuran. Namun daratan itu terlanjur terbagi. Sebuah selat yang dalam terbentuk memisahkan bagian timur dan barat. Selat ini menjadi lautan yang kini memisahkan Bali dan Jawa. Bagian 6. Pesan moral dari kisah ini. Legenda tentang pemisahan Bali dan Jawa adalah sebuah kisah yang mengandung pelajaran berharga. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan, pentingnya kerendahan hati dan kekuatan dari sikap rela berkorban. Keserakahan Manik Angkeran membawa kehancuran. Sikapnya yang tidak menghormati ayah dan para dewa menyebabkan kejatuhannya. Sebaliknya, tindakan Begawan Sidi Mantra yang rela berkorban demi putra dan rakyatnya menunjukkan cinta dan kasih sayang yang sejati. Tindakannya menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebaikan, bukan dari harta benda. Legenda ini juga menyoroti keterkaitan antara semua hal. Tindakan Manik Angkeran memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seluruh daratan dan penduduknya. Bagian 7. Warisan legenda yang abadi. Kisah tentang pemisahan Bali dan Jawa tertanam kuat dalam kesadaran budaya kedua pulau. Ini adalah kisah yang telah diwariskan turun-temurun, diceritakan dan diceritakan kembali dalam berbagai bentuk, mulai dari pertunjukan wayang kulit hingga tarian tradisional. Legenda ini menjadi pengingat akan sejarah dan warisan budaya yang sama antara Bali dan Jawa. Meskipun terpisah oleh lautan, kedua pulau ini tetap terhubung oleh kisah kuno dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kisah ini juga terus menginspirasi para seniman, penulis, dan musisi yang menemukan cara-cara baru untuk menafsirkan dan membayangkan kembali kisah abadi ini, memastikan relevansinya untuk generasi mendatang. Bagian 8. Bali dan Jawa hari ini terpisah namun terhubung. Saat ini Bali dan Jawa adalah dua pulau yang berbeda, masing-masing memiliki budaya dan identitas yang unik. Bali dikenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, seni yang semarak, dan budaya Hindu yang kental. Sementara itu, Jawa adalah pulau yang ramai dengan penduduk yang beragam dan sejarah yang kaya. Meskipun berbeda, kedua pulau ini tetap terhubung. Mereka memiliki bahasa yang sama, adat istiadat yang serupa, dan rasa hormat yang mendalam terhadap sejarah bersama mereka. Legenda tentang pemisahan mereka menjadi pengingat akan keterhubungan mereka. Kisah ini juga menyoroti pentingnya menghormati alam dan hidup selaras dengan lingkungan, sebuah pesan yang menggema kuat dalam budaya Bali dan Jawa. Bagian 9. Kesimpulan kisah abadi. Legenda tentang bagaimana Bali dan Java bukan sekadar cerita. Ini adalah perumpamaan yang kuat yang terus beresonansi dengan orang-orang hingga saat ini. Cerita ini telah diceritakan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, menjaga warisan budaya tetap hidup dan relevan. Ini mengajarkan kita tentang bahaya keserakahan, pentingnya sikap tidak mementingkan diri sendiri, dan keterkaitan semua hal. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi yang jauh melampaui diri kita sendiri, mempengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar kita.
Kisah ini juga berfungsi sebagai pengingat akan warisan budaya yang kaya yang dimiliki bersama oleh Bali dan Jawa. Warisan ini mencakup seni, musik, tarian, dan tradisi yang telah berkembang selama berabad-abad, menciptakan ikatan yang kuat antara kedua pulau. Meskipun dipisahkan oleh lautan, kedua pulau tetap terhubung oleh kisah kuno ini dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lautan yang memisahkan mereka juga menjadi simbol dari perjalanan dan petualangan, mengingatkan kita bahwa meskipun ada perbedaan, kita semua terhubung oleh cerita dan pengalaman bersama. Legenda pemisahan Bali dan Jawa adalah kisah abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita pada kekuatan cerita yang abadi untuk mengajar, menginspirasi, dan menggerakkan sebuah diversi yang lain. Cerita identik dengan mendidik, berikan berproduksi fund pembunging.